Gran Turismo, ini film yang rilis di tahun 2023, disutradarai oleh Neil Blomkamp, berfokus pada pro player Gran Turismo yang sekarang masuk ke sebuah perlombaan beneran. Dan ini tuh berdasarkan dari kisah nyata ya. Sebelum gue nonton film ini, ekspektasi gue jujur aja agak rendah sih. Seinget gue tuh yang terakhir kan ada Need for Speed ya. Kalau ngomongin video game tentang balapan yang diangkat ke film gitu. Dan sekarang muncul Gran Turismo di mana secara balapan juga bisa dibilang lebih resmi ya. Dan secara cerita di sini kita ngelihat dari sudut pandang Ian Mardenborough. Dia seorang pro player Gran Turismo dan nggak dianggap punya masa depan yang jelas oleh ayahnya karena tipikal ya lu main game terus mau jadi apa gitu ke depannya gitu. Sampai suatu saat ada seorang yang bernama Danny Moore, dia menawarkan ide mengenai gimana kalau para pro player Gran Turismo ini masuk ke sebuah balapan yang beneran gitu. Ide ini ditawarkan ke pihak Gran Turismo-nya atau Volivoni Digital. Dari situ masuk ke karakter Jack Salter yang bisa dibilang dia ini mempersiapkan para pro player ini supaya bisa masuk ke sirkuit beneran gitu. Jadi bisa dibilang secara cerita ada tiga karakter penting, yaitu Ian, dia pro player sekaligus orang di balik mobilnya ya. Terus ada Jack Salter, dia orang yang mempersiapkan para anak-anak ini untuk berlomba beneran. Dan ada Denny yang bisa dibilang otak di balik semua perlombaan ini. Dan setelah gue selesai nonton, ini film yang cukup oke di atas ekspektasi gue. Temanya juga tentang underdog story. Di sepanjang film si karakter Ian ini cukup banyak diremehin ya oleh orang-orang karena ya balik lagi kalau ini tuh ya emang beneran gitu, bukan di game lagi. Bahkan sampai ayahnya itu juga sempat nggak mendukung Ian. Dan hal seperti ini tuh kayaknya menurut gue gampang sih untuk relate dengan para penonton juga. Dari sisi cerita juga karena gue nggak tahu seperti apa kisahnya sebelum gue nonton. Jadi ketika gue nonton buat gue sendiri sih ya ini dapet banget gitu. Gue bisa ngerasa seolah-olah tuh ada di sekitar para orang-orang ini gitu. Walaupun sepanjang film tuh gue pengen banget si Ian ini supaya bisa sukses ya, walaupun ada berbagai macam masalah. Dan begitu film ini mulai, gue lupa kalau aspek rasionya tuh sekitar 1:90-an. Jadi nggak terlalu lebar banget. Karena buat gue sendiri, ya ini pengaruh sih ke posisi duduk ketika lu nonton di bioskop gitu. Harusnya kalau nonton di IMAX Indonesia ya, harusnya sih akan full screen. Selain itu juga ada momen ketika gue nonton film ini tuh gue kira ya ini filmnya akan selesai di sini, tapi ternyata juga masih lanjut. Kalau ngomongin pacing, buat gue ini salah satu film dengan pacing terbaik ya selama gue nonton belakangan ini. Gue dapet momen nervousnya, momen deg-degannya juga selama gue nonton. Dan cukup nyaman untuk diikutin, banyak handheld shot juga di awal film, jadi ngebuat kita seolah-olah tuh terus bergerak ya. Dan mereka juga ngasih cooldown ya setelah balapan, jadi ada momen tenangnya juga, terus baru lanjut ke balapan lagi gitu. Jadi bisa dibilang ada naik turunnya di sepanjang film. Dari sisi sound juga bagus, gue sendiri suka dengan efek suara di film ini ya. Gue suka dengan efek kerikilnya juga. Kadang ya balik lagi gue suka nggak sadar sih seberapa penting suara di sebuah film ya. Sedangkan dari sisi visualnya ya menurut gue ini udah bagus sih. Ada beberapa bagian transisi ya. Pada saat si Yan ini lagi main game tuh masuk ke realitanya, begitu juga kebalikannya gitu. Ada yang gue suka, ada yang nggak gue suka mengenai transisi ini. Dan bagian awal tuh ketika si Ian ini dapat achievement, menurut gue itu agak aneh sih untuk film ini ya. Soalnya dia lagi nggak main game, tapi lagi naik
mobil bapaknya gitu, tiba-tiba di layar muncul achievement aja gitu. Sama gue juga agak susah untuk ngebedain mana yang CGI, mana yang bukan, terutama kalau kalian main game ya. Gue sendiri sih belum nyobain yang versi PS5-nya, cuma kelihatannya tuh grafisnya juga pecah banget ya untuk game ini. Sedangkan dari sisi film, buat gue ya ini terhitung keren gitu. Momen perlombaannya juga dibuat sangat menarik kalau buat gue, baik itu di dalam mobil ataupun di luar ya gitu. Ditambah menurut gue poin plus sih untuk Neil Blomkamp ya, karena menurut gue ini pasti syutingnya itu susah banget untuk film ini, dan seperti film-film dari kisah nyata juga, pada akhir film kita ngelihat bagaimana perbandingan gitu antara aktor dengan orang aslinya. Dan setelah nonton juga gue sempat Google, ternyata tuh karakternya David Harbour sebagai Jack Salter itu fiktif. Dia dibuat cuma untuk film ini aja gitu. So, Gran Turismo buat gue ini film yang fun banget. Gue nggak berasa bosen selama gue nonton. Gue dapet momen deg-degannya juga. Kalian juga nggak perlu tahu apa-apa ya mengenai game ini untuk bisa menikmati film ini gitu. Walaupun gue sendiri, ini tuh game yang terhitung susah dan jatuhnya kayaknya bukan buat semua orang sih game Gran Turismo ini ya, karena emang lebih ke simulasi. Dan kalau ngomongin film ini lagi, ya ini mungkin salah satu film favorit gue di tahun ini. Gue juga lupa kalau ini tuh berdasarkan dari video game karena menurut gue nggak terlalu berasa ke sana gitu. Dan ngelihat logo PlayStation ya, di awal tuh gue seneng banget, terutama ngelihat The Last of Us ya, ada Joel di sana gitu. Cuma pas gue nonton film ini, itu sepi banget. Yang nonton di teater itu tuh cuma ada 2 orang, gue dengan 1 orang lagi. Dan teaternya tuh teater besar ya, dengan kapasitas 327 orang kalau nggak salah. Kalau ditanya rekomen apa enggak untuk film ini, buat gue iya sih. Dan menurut gue juga lebih baik nonton di bioskop ya, karena dari sisi soundnya tuh oke banget untuk film ini gitu. Jadi itu aja opini gue mengenai film Gran Turismo. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.